Jadi posisi decknya ini terlalu tinggi. Mungkin karena ada baterai di bawahnya, jadi rasanya kayak orang jongkok. Shock breaker ini keras teman-teman. Depan dan belakang itu sama-sama keras. Tenaganya ini asik banget teman-teman, berasa instan. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Ketemu lagi nih. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini gua bawa Polytron Fox R. Ya, kurang lebih ini sekarang jam 4:30 sore di jam pulang kantor. Ini adalah motor utama gua. Kalau kemarin yang Scoopy itu adalah motor harian untuk istri jemput anak ke pasar. Tapi kalau ke kantor, gua biasa bawa Polytron Fox R ini. Nah, kita start dengan kondisi baterai di 91%. Kita lihat nanti ya. Sisa berapa setelah perjalanan berapa kilometer. Oke, ini trip masih di 0 kilometer. Karena kalau Polytron itu setiap dimatiin, tripnya akan kembali ke 0. Ya, dia nggak ada trip A atau trip B. Nggak seperti beberapa motor yang lain. Jadi ketika dimatiin, dia akan reset kembali ke 0. Oke, sekarang kita mau jalan dulu. Pencet P, masuk ke mode D, tapi gue sih selalu pakai mode S ya. Nah, nanti gue ceritain deh kenapa selalu pakai mode S. Oke, kita jalan dulu. Ya, sebelum videonya lanjut, gue mau ajak teman-teman untuk saksikan yang berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah Polytron Fox R yang gue pakai dari November 2023, kurang lebih hampir 1 tahun di bulan Desember nanti ya. Nah, sebelum pakai Polytron, gue itu pakai Aerox. Jadi Aerox dijual, lalu ganti ke Polytron Fox R ini. Ya, sambil jalan, gue mau cerita tentang kelebihan dan kekurangan menurut gue. Tapi disclaimer dulu ya, bahwa semua ini POV dari gue sendiri. Mungkin orang lain bisa berbeda sih ya, kan tiap orang punya experience berbeda-beda. Jadi kalau ada berbeda pendapat sama teman-teman, mohon maaf dan mohon dimengerti. Wah, udah mau jam 5 sore, jadi jalanan mulai rame nih ya, karena ini jam pulang kantor. Nah, kenapa sih gua start di 91%? Supaya teman-teman bisa lihat berapa kilo perjalanan, berapa persen sih baterai yang berkurang kalau selalu pakai mode S. Kenapa nggak dari 100% aja? Karena menurut gua, kalau dari 100% turun ke 99% aja rasanya lama banget. Jadi kalau dari 91%-an itu rasanya akan lebih kelihatan. Kenapa gua selalu pakai mode S? Jadi gua nggak pernah nih pakai mode D, sama sekali nggak pernah. Dari pertama kali beli, always pakai mode S. Kenapa? Karena mode S itu rasanya lebih responsif sih menurut gua ya. Kalau mode D kan speed limitnya ada di 60 km per jam. Nah, kalau mode S ini bisa sampai 90 km per jam nih. Jadi, kalau di mode S, rasanya lebih open tenaganya. Itu menurut gua. Nah, kita akan mulai dari keluhan-keluhan yang gua alamin dulu nih teman-teman. Yang paling pertama, yang menjadi keluhan gua dari awal beli sampai hampir bikin gua nyesel nih beli motor ini, yaitu menurut gua motor ini terlalu tinggi untuk gua yang tingginya hanya 159 cm. Loh, waktu mau beli kenapa nggak coba dulu? Kan bisa lihat di pameran gitu ya. Nah, waktu mau beli gua udah coba teman-teman. Waktu itu pamerannya di ICE-BSD, tapi ternyata hari itu gua pakai sepatu yang cukup tinggi dan gua nggak notice waktu itu. Ketika motor ini dikirim sampai di rumah, gue cobain pas pakai sandal jepit. Astaga, ini rasanya kayak nari balet ya. Ya jadi cukup ganggu lah. Kalau macet tuh jadi capek, nyetir jadi agak susah gitu kalau lagi macet. Jadi belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Karena kaki nggak nyampe, jadi kalau turun kanan kiri ya cuman ujung jempol yang nempel gitu. Yang kedua adalah footstep yang terlalu di depan. Nah, posisi ini banyak orang yang komplain ya. Jadi posisi footstep belakang itu terlalu di depan. Jadi kalau teman-teman turunin kaki waktu lagi macet-macet itu sering banget kena sama kaki orang yang dibonceng.
Nah, makanya waktu gue sebelum beli motor ini, gue kan udah nonton YouTube, baca forum di Facebook. Jadi sebelum motornya datang, gue tuh udah beli beberapa parts yang mau gue ganti. Nah, salah satunya extender footstep ini. Jadi posisi footstepnya dipindah agak mundur lebih ke belakang. Nah, teman-teman bisa carilah di online shop, ada banyak, namanya extender footstep Polytron Fox R. Nah, yang ketiga, ini sih bukan hal yang esensi lah ya, tapi mengganggu buat gua, yaitu posisi plat nomor depan yang ada di depan ban. Jadi plat nomornya bukan di windshield karena ini adalah Gen 2, tapi dia ada di depan ban dan itu aneh menurut gua. Kalau nggak salah sih yang gen-gen berikutnya yang baru-baru itu udah di windshield ya. Nah, jadi sebelum motor ini datang, gua tuh udah beli dudukan plat nomor untuk Honda PCX. Supaya gue bisa tempel di windshield sehingga plat nomornya bisa ditempel di atas. Yang keempat, yang ini cukup aneh sih menurut gue, yaitu lampu sen depan kan udah pakai LED nih. Loh, kok lampu belakangnya masih pakai bohlam? Sebenarnya nggak masalah sih, tapi rasanya nanggung aja kalau depannya udah LED, belakangnya masih bohlam. Jadi gue beli lampu sen bayonet. Nah, ada yang bilang, wah nanti ganggu tuh bikin silo orang yang di belakang. Nah, teman-teman, waktu gue coba pasang lampu sen LED ini, gue coba melihat sendiri dari belakang. Dan ternyata motor ini nggak bikin silo, teman-teman. Jadi masih aman untuk pengendara yang di belakang yang melihat kita. Gue sih waktu pasang udah kepikiran, pokoknya kalau ini mengganggu bikin silo orang, ya sudahlah ya, dicabut, nanti ganti lampu sen yang lain. Tapi karena gue lihat oke-oke aja dan nanya teman-teman gue kalau lagi jalan bareng, mereka bilang nggak mengganggu kok gitu ya. Jadi it's okay lah, jadi dipakai sampai sekarang. Nah, model-model truk kayak gini nih yang bikin bahaya. Kalau di kamera sih nggak kelihatan ya, karena ini pakai super wide, tapi ini aslinya udah deket banget guys. Kalau nggak salah kemarin ini rame tuh videonya. Di tol, ada truk main ambil kanan tanpa lihat spion, alhasil mobil yang dari belakang yang lagi kenceng di jalur 3, itu nggak bisa menghindar dan nabrak. Itu kalau kejadian kayak gitu, siapa yang mau tanggung jawab? Biasanya sih setahu gue ya, perusahaannya belum tentu mau tanggung jawab. Nanti sopirnya beralasan lah, susah lah, apalah segala macem lah, susah untuk tanggung jawab. Kan repot kan kalau kayak gitu. Oke, lanjut yang kelima. Adalah masalah posisi ridingnya nih teman-teman. Jadi posisi decknya ini terlalu tinggi. Mungkin karena ada baterai di bawahnya, jadi rasanya kayak orang jongkok. Ya, kalau sebentar sih nggak masalah ya. Tapi kalau lama, pegel juga di pinggang. Masalahnya, deck tinggi ini, tapi stangnya tinggi juga dan lebar. Buat gue yang tingginya 159 tuh agak kurang enak. Ya, awal-awal sih rasanya aneh banget sih ya. Nah, untungnya gue juga ganti spion nih, merek TGP yang nggak terlalu lebar. Kalau pakai spion aslinya sih, wah lebar banget ya, rasanya udah kayak tameng gitu. Nggak imbang deh depan sama belakang. Nah, lanjut yang keenam buat gua adalah masalah shock breaker. Shock breaker ini keras teman-teman, depan dan belakang itu sama-sama keras. Nah, banyak orang yang udah ganti sih pakai shocknya X-Max, tapi kalau gua belum ganti. Karena gue pikir ya buat pakai harian, pergi nggak terlalu jauh, yang deket-deket aja. Jadi ya udahlah ya, pakai apa yang ada dulu. Ya siapa tahu nanti kalau udah berkat lebih, oke lah ikutan ganti juga. Nah, sebelum lanjut ke kelebihannya, gue mau cerita dulu nih, kenapa ganti dari Aerox ke Polytron Fox R. Padahal kalau pakai molis Fox R kan harus sewa baterai 200.000 per bulan. Worth it nggak sih? Nah, dari perhitungan gua, waktu pakai Aerox itu isi bensin bisa 3-5 hari sekali. Dan sekali isi, karena gua pakai nitro, itu bisa 50.000 lebih. Let's say sekali isi 50.000 deh ya, dikali 5 kali dalam 1 bulan. Berarti bensin aja udah habis 250.000 per bulan. Sudah lebih mahal dari sewa baterai. Belum lagi kalau dihitung sama ganti oli mesin dan oli gardan. Dulu oli mesin gue selalu pakai Motul dan itu harganya sekitar 80 ribuan. Kalau sebulan sekali ganti oli, ya jatuhnya jadi lebih mahal deh.
Belum ditambah biaya servis Aerox kan beda ya. Sama Scoopy atau Beat atau teman-teman yang sekelas itu, dia agak lebih mahal sedikit. Nah, terus gimana sama tagihan listriknya? Gua sih memang belum hitung ya secara detail, tapi berasa nggak seberapa karena tagihan listrik di rumah juga nggak jadi gede-gede amat kok, beda-beda dikit doang. Ya, sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihan yang gue suka dari Polytron Fox R ini adalah pertama, tenaganya. Tenaganya ini asik banget teman-teman, berasa instan. Walaupun dengan mode S ada speed limit di 90 km per jam, tapi tarikannya tuh asik banget. Dia nggak ada jeda dan berasanya rapet banget gitu. Kelebihan yang kedua, ya, ini baterainya berasa cukup irit. Diklaim sih bisa 140 km kalau pakai mode D dan berkendara dengan normal. Gua sih belum pernah coba sampai habis 0% ya, karena selalu pakai mode S, jadi kalau sudah 40%-an gua langsung charge. Dan itu bisa 3 hari sekali sih. Lanjut, di kelebihan yang ketiga, yaitu modelnya ganteng. Gue pertama kali lihat warna yang Dove ini, wah langsung jatuh hati sih sama model dan warnanya. Modelnya tuh kayak skuter maxi-maxi gitu, tapi ini motor listrik. Jadi ganteng sih modelnya ya. Lanjut, kelebihan yang keempat adalah handlingnya menurut gue cukup asik. Kalau di jalanan lurus, kalau tadi gue bilang ketika macet itu repot ya, turunin kaki kayak orang balet. Tapi ketika jalanannya lurus atau gue nggak perlu turunin kaki, ini handlingnya asik. Rasanya kalau nyelip-nyelip tuh pede, dan karena tadi tenaganya banyak ya, berasa instan, torsinya gede, jadi enak-enak aja gitu kalau buat nyelip. Wah, udah mulai rame nih, malaman dikit banyak jajanan asik banget nih. Kalau ada teman-teman yang suka nongkrong malam-malam, cari jajanan, boleh nih main-main ke sekitaran Rusun Kemayoran, ada Masjid Akbar Kemayoran, itu banyak banget makanan dan jajanan yang asik banget. Gua mau coba muter sekali lagi nih, kalau ada jalanan kosong, mau coba speeding lagi buat kasih lihat ke teman-teman feel-nya gimana sih. Ya, jadi begitulah kenapa gua ganti dari Aerox ke Polytron Fox R ini. Untuk dipakai harian, ke kantor, dan sebagainya, karena jauh lebih irit. Ya, kalau ini bisa kelihatan dek kakinya tuh besar, jadi kalau bawa barang tuh asik lah ya. Nah, kalau Scoopy, kan di video sebelumnya gue sempat bahas ya, karena dia sudah di bore up, jadi lumayan boros. Meskipun gak gimana-gimana banget sih, tapi kan tetap aja namanya isi bensin, motor sudah bore up, gak bisa pakai Pertalite, ya sebaiknya pakai 92 ke atas, dan itu harganya lumayan teman-teman. Lanjut, kelebihan yang kelima, udah gak perlu lagi ngantri di pom bensin loh guys, dan gak ngaruh sama kenaikan BBM. Ini menurut gue ya. Gue sih biasa ngecharge pagi ya, habis nganter anak sekolah, pulang, gue charge, pas mau berangkat kerja, udah penuh deh, itu sekitar 2 jam. Ya ada jeda 2-3 jam lah ya. Nah, coba belok kanan deh, mana tahu di daerah Danau Sunter agak kosong. Banyak orang yang komplain kalau komstirnya tuh kena. Ada yang baru sebulan 2 bulan pakai udah ganti komstir. Nah, gue sih belum ngalamin ya, karena tadi yang gue bilang, bersyukurnya karena daerah yang gue jalanin itu gak rusak dan cukup mulus. Jadi mungkin belum kena aja ya. Tapi jangan sampai kena sih, karena lumayan katanya ganti komstir. Tuh ya, teman-teman bisa lihat, feedback getaran dari jalanan ke stang itu lumayan kelihatan nih, tangan berasa geter. Nah, jalanan kosong nih, kita coba speeding yuk.
Tuh ya, mentok di 90 km per jam. Tapi kalau di flyover Kemayoran pas turunan bisa sih sampai 95 km per jam, tapi abis itu turun lagi. Tuh ya, tenaganya enak, halus, gak ada suaranya. Tapi justru karena gak ada suaranya itu awal-awal pakai agak kagok teman-teman. Waktu digas gak ada suaranya, gak ada getaran, tahu-tahu jalan. Ya, tapi itu masalah pembiasaan aja sih. Setelah sehari, 2 hari, udah terbiasa kok. Nah, selanjutnya kelebihan yang keenam, buat gua sih remnya rasanya asik karena dia depan belakang disc brake. Kalau dulu kan pakai Aerox itu hanya depan yang disc brake, belakangnya masih tromol. Jadi ketika pindah ke Polytron Fox R ini, buat gua jadi ngerasa lebih pakem. Nah, di remnya ini tuh ada sistem cut off. Jadi kalau tuas rem kanan atau kiri ditekan, itu teman-teman nggak bisa sambil ngegas. Jadi kalau teman-teman yang punya kebiasaan sambil ngerem sambil ngegas, itu pasti agak kesulitan di awal-awal. Sebenarnya bisa sih sistem cut off-nya ini dilepas, tapi teman-teman jadi kehilangan fitur yang namanya regenerative brake kalau nggak salah namanya ya. Fitur itu memungkinkan kalau kita ngerem, dia akan ngisi tenaga ke baterai. Jadi kalau turun misalnya dari puncak lagi touring ya, turun kan sering rem tuh. Nah, dia akan regen baterainya. Dia akan ngisi tenaga di situ. Jadi kan lumayan tuh. Ngurang-ngurangin ngecas ya. Ya, sebenarnya kalau punya kebiasaan ngegas sambil ngerem, tinggal bangun kebiasaan baru kok. Toh sebenarnya ngegas sambil ngerem itu nggak bagus buat motor matic. Itu salah satu penyebab roller CVT matic jadi peyang, teman-teman. Nah, ada cerita lucu nih teman-teman yang mau gue ceritain. Jadi waktu pertama kali gue pakai motor listrik ini, kan gue pulang ke rumah tuh ya. Nah, di gang jalanan rumah gue ada bapak-bapak lagi ngobrol di tengah jalan. Dan mereka nggak tahu kalau gue mau lewat. Gue mau klakson, rasanya nggak enak. Jadi gue deketin tuh pelan-pelan. Waktu tahu ada motor mau lewat, satu bapak tuh balik badan sambil kaget. Terus marah-marah dia bilang gini, "Rese ini motor ginian, nggak ada suara, bikin bahaya aja," gitu. Dan itu marahnya bener-bener marah guys. Ya, itu lucu sih menurut gue. Habis itu gue lewat ya sambil senyum-senyum aja, sambil tunjukin ekspresi minta maaf, tapi habis itu jadi ketawa sendiri. Padahal ya, pakai Molis itu enak loh, mengurangi polusi suara. Bayangin kalau rata-rata kita pakai kendaraan listrik, itu tingkat kebisingan di jalan pasti bisa dikurangin. Nah, sekarang trip udah 14 km. Sisa baterai udah di 80% nih. Sebentar lagi gue mau closing videonya, supaya video ini nggak terlalu panjang tapi informatif buat teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi mau beli, karena motor ini kan cukup murah meriah ya. Ya, karena sistem penyewaan baterai itu, menurut gue sih sangat menolong ya. Ada garansi juga pastinya. Biasa sih kalau mau beli sama baterainya bisa juga, tapi kalau nggak salah lebih mahal ya. Jadi ya belilah sesuai kemampuan dan kebutuhan kita, bukan karena gengsi. Wah, ini mobil main motong aja nih, nggak pakai sen dari jalur paling kanan lagi. Ya kadang-kadang orang suka merendahkan LCGC, tapi itu barusan bukan LCGC loh, tapi cara nyetirnya begitu. Tergantung orang lah, bukan karena jenis LCGC-nya. Itu masalah etika, bukan masalah jenis mobil.
Oke, gue mau closing nih teman-teman. Coba kita lihat sisa berapa baterainya. Perjalanan total 15,1 km, sisa 78% nih, dengan berkendara selalu pakai mode S ya teman-teman. Nah, mode S itu tenaganya enak sama berasa open menurut gue. Kenapa gue selalu pakai mode S? Nah, rata-rata orang berkendara itu di 60 km per jam. Kalau pakai mode D yang limitnya di 60 km per jam juga, buat nyalip itu susah. Karena kita kan perlu tambah tenaga, perlu tambah kecepatan. Makanya gua selalu pakai mode S, supaya kalau nyelip lebih gampang. Tapi ya, terserah teman-teman sih, itu kan masalah selera. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Karena ini udah makin sore, makin rame, dan makin macet, gua juga mau istirahat. Thanks for watching, goodbye, and God bless you.